Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 30. Dan tentu saja seringkali dia terancam bahaya, akan tetapi selalu saja ada bintang penolong yang menolongnya dengan sembunyi. Ketika pangeran ini mendengar tentang Shanti Dewi, hatinya tertarik dan dia pun datang berkunjung ke Kim Choatu, bukan menyamar, sebagai pangeran akan tetapi secara sederhana. Dan dalam pertemuan itu, kedua pihak merasa kagum. Pangeran Qian Liong kagum sekali melihat seorang wanita yang demikian cantik jelita, berdarah bangsawan bahkan putri Raja Bhutan, dengan kecantikan seperti bidadari, juga memiliki pengertian yang amat mengagumkan tentang sastra, pandai menari, bernyanyi dan bersajak, bahkan pandai ilmu silat pula. Dan pandangan-pandangannya tentang hidup sedemikian matangnya sehingga pangeran ini tertarik untuk bersahabat. Pangeran Qian Liong bukanlah seorang pemuda mata keranjang, dia lebih mengagumi kecantikan batiniah daripada kecantikan lahiriah, dan kalau dia tertarik oleh Shanti Dewi, adalah karena pribadi wanita itulah, bukan kecantikannya semata-mata. Dan tertariknya pun bukan tertarik dengan gairah nafsu birahi, melainkan tertarik untuk bersahabat, bercakap-cakap, bercengkerama dan bergurau, kadang-kadang melihat darah itu menari atau mendengarkan bernyanyi, dan membuat sajak bersama-sama atau bicara tentang orang-orang Kang Ou dan ilmu silat. Biarpun dia sendiri hanya mempelajari ilmu silat dasar saja untuk olahraga menjaga kesehatan, namun Pangeran Qian Liong senang sekali mendengar pembicaraan tentang ilmu silat dan dia mengagumi kehidupan para pendekar. Dalam diri Shanti Dewi dia mendapatkan seorang sahabat yang amat menyenangkan dan cocok. Di lain pihak, Shanti Dewi sendiri amat suka kepada pangeran yang biarpun usianya lebih muda namun telah memiliki pandangan tentang filsafat dan hidup, dengan amat luasnya. Juga pangeran ini berbeda dengan semua pria yang mendekatinya. Semua pria, tua atau muda, yang mendekatinya, selalu memandang kepadanya dengan mata terpesona dan penuh kagum akan kecantikannya, dan di balik pandang mata itu terdapat nafsu berahi yang bernyala-nyala. Akan tetapi kekaguman yang terpancar keluar dari pandang mata pangeran ini bersih, kekaguman yang wajar seperti orang mengagumi setangkai bunga mawar, atau mengagumi langit di waktu matahari terbenam. Oleh karena itu, biarpun usia mereka berselisih 10 tahun, keduanya dapat bersahabat dengan baiknya dan saling merasa akrab, sama sekali tidak canggung. Ketika menerima undangan pesta ulang tahun Shanti Dewi, Pangeran Qian Liong gembira sekali dan dia sudah mengambil keputusan untuk berangkat dan seperti biasa dia bermaksud untuk melakukan perjalanan sendirian saja dengan menyamar. Akan tetapi ketika pengawalnya yang setia, yaitu komandan pengawal pasukan Garuda, mendengar akan niat pangeran yang amat dibelanya itu, dia cepat datang menghadap. Komandan yang sudah 50 tahun lebih ini bernama Shou Kean, seorang komandan tua pasukan pengawal yang terkenal itu, dan dahulu dia pernah menjadi pengawal yang setia dari Pangeran Yonghua sebelum pangeran itu dinaikkan pangkat atau dilempar sebagai gubernur di barat. Karena tahu akan kesetiaan Shou Kean, maka Pangeran Yonghua lalu menugaskan untuk menjadi pengawal dari pangeran mahkota, yaitu Pangeran Qian Liong. Harap sekali ini Paduka Sudi mendengarkan nasihat saya dan tidak melakukan perjalanan tanpa dikawal. Saya mendengar banyak desas-desus yang tidak baik dan juga berbahaya bagi keselamatan Paduka, Pangeran, demikian komandan tua itu membujuk. Ah, Shou Chiang-kun, sudah beberapa tahun ini aku seringkali pergi merantau sendirian dan menyamar sebagai orang biasa ternyata tidak terjadi hal-hal yang tidak baik dan sampai sekarang aku masih hidup dan selamat, kata pangeran itu sambil tersenyum. Shou Kean menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya. Akan tetapi berapa kali Paduka terancam bahaya maut dan kalau tidak ada malaikat pelindung berupa orang-orang sakti yang kebetulan melihat Paduka terancam lalu melindungi, apakah tidak berbahaya sekali? Dan pula, sekarang Paduka menerima undangan acara resmi, apa salahnya kalau Paduka juga datang secara resmi sebagai seorang pangeran pula? Setelah dibujuk-bujuk dan Shou Kean menceritakan betapa akan banyaknya hadir tokoh-tokoh Kang Ou, baik dari golongan bersih maupun dari kaum sesat di Kim Choatu, dan bahwa menurut desas-desus yang didengarnya ulang tahun itu dipergunakan pula untuk memilih suami dan akan dipertandingkan ilmu silat sehingga tentu akan terjadi keributan, akhirnya Pangeran Qian Liong setuju juga untuk pergi dengan dikawal oleh Shou Kean sendiri bersama 20 orang pasukan Garuda. Shou Kean lalu memilih anggota-anggota yang memiliki kepandaian cukup, dan berangkatlah pangeran setelah mendapat persetujuan kaisar, pergi ke Kim Choatu. Demikianlah,
karena hari telah mulai gelap, rombongan Pangeran Qianliong terpaksa berhenti di Tongqing. Zhou Qiangkun mengatur penjagaan yang ketat karena dia maklum bahwa semakin dekat mereka tiba di tempat tujuan, semakin gawatlah keadaan dan dia percaya bahwa pada waktu itu tentu banyak terdapat orang-orang Kang Ou di kota Tongqing itu. Dan dugaannya itu memang tidak meleset kalau kita ingat betapa tak jauh dari tempat bermalam pangeran, di rumah makan kecil di sudut kota itu telah terjadi pertemuan-pertemuan antara 3 orang gagah yang diam-diam melakukan perlindungan pula terhadap keselamatan Pangeran Qianliong. Zhou Qian sendiri pun maklum akan gerakan diam-diam yang dilakukan oleh Sam Taihou, dan justru karena itulah dia membujuk pangeran agar melakukan perjalanan dengan terkawal. Dan pengawalan pasukan Garuda yang ketat itu memang ternyata ada hasilnya. Buktinya, sampai tiba di Tongqing, belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seolah-olah pihak yang mempunyai niat buruk terhadap pangeran merasa jerih dengan adanya pengawalan pasukan yang terkenal kuat itu. Akan tetapi ternyata hal itu hanya sementara saja dan pihak lawan itu memang ada dan sedang menanti saat baik. Untuk melihat siapa adanya pihak lawan itu marilah kita mengikuti mereka semenjak dari sebuah kamar rahasia di gedung peristirahatan Sam Taihou. Di dalam kamar rahasia itu, sebelum sang pangeran berangkat, Sam Taihou mengadakan pertemuan untuk kesekian kalinya dengan Toa Okey, yaitu tokoh pertama dari Imkan Ngo Okey yang telah menjadi kaki tangannya. Selain Toa Okey di situ hadir pula 4 orang wanita cantik yang bukan lain adalah Subi Moli yang memang bekerja sebagai pengawal pribadi Sam Taihou dan seperti kita ketahui, Subi Moli adalah murid-murid terkasih dari Imkan Ngo Okey dan 4 orang wanita ini pernah menculik Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong akan tetapi usaha mereka itu gagal karena percampuran tangan Cisian. Maaf, Taihou, akan tetapi mengapa tidak mengambil jalan yang mudah saja dan membunuh pangeran itu? Dengan sikapnya yang halus, sopan dan ramah Toa Okey berkata kepada nenek yang berpakaian indah itu. Itulah Sam Taihou, seorang nenek yang usianya sudah hampir 70 tahun akan tetapi pakaiannya masih mewah sekali dan mukanya juga dibedaki tebal. Alisnya sudah habis akan tetapi sebagai gantinya dibuatlah coretan alis hitam kecil dan panjang melengkung. Imkan Ngo Okey adalah orang-orang yang terkenal sebagai datuk kaum sesat dan tentu saja Sam Taihou tidak sudi berhubungan langsung dengan orang-orang seperti Ji Okey, Su Okey atau Ngo Okey, maka yang dapat mewakili mereka hanyalah Toa Okey yang sopan dan halus sungguh pun mukanya mengerikan seperti gorila. Sebetulnya Sam Okey seoranglah yang pandai bersikap menghadapi orang besar, akan tetapi karena Sam Okey adalah seorang bekas koksu Nepal, yaitu seorang musuh, maka tidak leluasalah bagi Sam Okey untuk bergerak di tempat terbuka, apalagi di kota raja. Oleh karena itu, setiap kali Sam Taihou hendak mengadakan perundingan dengan para pembantunya yang istimewa ini, yang telah banyak sekali menerima emas dan permata darinya, selalu Toa Okey yang mewakili, di samping 4 orang Subi Moli yang memang sudah biasa berada di dalam gedung Ibu Suri ini. Ai, Long Hyong. Ibu Suri itu selalu menyebut Loeng Hyong, orang tua gagah, kepada Toa Okey, seolah-olah kakek itu adalah seorang pendekar yang sedang membantu perjuangannya. Enak saja kau bicara. Apakah engkau tidak tahu siapa Pangeran Qianliong? Kalau engkau melakukan hal itu, tentu engkau akan dimusuhi oleh para pendekar sedunia, kerajaan menjadi geger dan juga kaisar tentu akan marah kepadaku. Tidak, bukan pembunuhan yang kumaksudkan. Akan tetapi Paduka tadi mengusulkan agar kami menghancurkan pangeran. Menghancurkan namanya, kedudukannya, pengaruhnya, bukan orangnya. Sekali namanya rusak, setelah rakyat melihat bahwa dia adalah seorang pangeran yang melakukan hal-hal buruk, nah, namanya tentu akan dikutuk dan dicela orang, dan akan lebih mudah untuk memindahkan kedudukan pangeran mahkota kepada yang lain. Mengertikah engkau akan maksudku? Bukan orang pertama dari Imkan Ngo Okey namanya kalau rencana keji sekecil itu saja tidak dimengerti. Dia mengangguk-angguk. Harap Paduka tenangkan hati. Pekerjaan itu amat mudah dan sudah pasti kami dapat melakukannya dengan baik. Paduka tunggu saja, sebelum dia kembali dari Kim Choatu, Pangeran Qianliong telah berubah dari seorang pangeran yang disanjung dan dipuji menjadi pangeran yang dikutuk dan dicela, baik oleh rakyat maupun para pejabat. Bagus, hadiahmu akan besar sekali, Toa Okey, kata nenek itu, saking girangnya lupa menyebut Loeng Hyong. Akan tetapi hal ini malah menggirangkan Toa Okey yang sesungguhnya tidak suka disebut Eng Hyong segala. Harap Paduka tidak melupakan apa yang mendorong Imkan Ngo Okey suka membantu Paduka dengan taruhan nyawa. Dia memperingatkan dengan suara halus.
Ahihihi, tentu saja kami tidak lupa, Long Hyong. Kalau berhasil kelak, dan Kaisar berada dalam kekuasaan kami, sudah tentu kami akan mengajukan usul agar kalian berlima diangkat menjadi orang-orang yang berkedudukan tinggi di kota raja. Toaukei merasa puas dengan janji ini, maka dia pun lalu mohon diri dan pergi meninggalkan kamar rahasia itu bersama dengan 4 orang muridnya, yaitu Subimoli yang akan membantunya melaksanakan rencana yang akan diatur oleh Imkan Ngookei sendiri. Karena Sam Tai-ho melarang mereka menggunakan tangan maut membunuh pangeran, maka harus diambil tindakan yang cerdik untuk menghancurkan nama baik pangeran itu dan dengan kerja sama Imkan Ngookei dengan 4 orang murid mereka yang lihai dan cerdik, dibantu pula oleh anak buah mereka, Toaukei merasa yakin bahwa rencana itu sudah pasti akan berhasil. Pangeran Qian Leong sama sekali tidak pernah mengira bahwa perjalanannya menuju ke Kim Choatu itu sebetulnya selalu dibayang-bayangi banyak orang, baik pihak para pendekar yang diam-diam melindungi maupun pihak lawan yang mencari kesempatan untuk menyeretnya ke dalam lumpur. Oleh karena itu, dengan wajah berseri gembira pada hari berikutnya, Pangeran Qian Leong meninggalkan rumah gedung pembesar Tungking, diantar oleh pembesar itu sampai keluar pintu gerbang, menunggang kereta dan dikawal oleh Shou Kean dan 20 orang pengawalnya. Karena Pangeran Qian Leong paling tidak suka disanjung-sanjung dan disambut oleh rakyat di sepanjang perjalanan sebagai seorang pangeran yang harus dihormati, maka dia pun lalu menutup pintu dan tirai kereta dan duduk sambil bersandar di bangku kereta. Berbeda kalau dia melakukan perjalanan dengan menyamar sebagai orang biasa, dia dapat menikmati pemandangan alam dan pergaulan dengan rakyat tanpa ada yang menyanjung-nyanjung dan menjilat-jilat palsu. Begitu dia mengenakan pakaian pangeran, maka pangeran muda ini segera merasakan betapa kehidupan menjadi berbeda sama sekali. Segala di sekelilingnya menjadi tidak wajar dan penuh kepalsuan, membuatnya merasa muak. Berbeda kalau dia berpakaian biasa dan tiada seorang pun tahu bahwa dia pangeran mahkota, maka semua orang bersikap wajar kepadanya, kalau tersenyum ya senyum setulusnya, kalau tidak senang ya tidak disembunyi-sembunyikan. Begitu dia menjadi pangeran, semua wajah baginya seolah-olah menjadi semacam kedok atau boneka. Setelah kereta itu meninggalkan jalan raya yang dilalui banyak orang dan melalui lembah yang sunyi, barulah pangeran itu membuka jendela dan tirai kereta dan menikmati keindahan alam di sekelilingnya. Bahkan dia menyuruh kusir memperlambat jalannya kereta agar dia dapat menikmati pemandangan lebih baik lagi. Akhirnya rombongan itu tiba di dalam hutan dekat pantai, di lembah muara Sungai Huai. Sebuah hutan yang sunyi dan tenang. "Ai, sejuk sekali di sini," kata pangeran itu lalu membuka semua jendela kereta agar dia dapat lebih banyak menikmati hawa yang sejuk dengan bau daun-daun segar dan rumput hijau setelah tadi mereka melalui dataran terbuka yang panas. Matahari telah naik tinggi dan matahari berada di atas kepala, akan tetapi karena daun-daun pohon di hutan itu rimbun sekali, seolah-olah menjadi payung-payung hijau raksasa yang melindungi pangeran dari sengatan terik matahari siang itu. Tiba-tiba terdengar seekor kuda yang berada di depan kiri meringkik, meronta lalu kuda itu roboh. Semua pengawal sibuk dan terkejut melihat kuda itu roboh karena dadanya tertancap anak panah secara dalam sekali, mungkin menembus jantungnya. "Kepung kereta! Lindungi pangeran!" teriak Shou Kean dan dia cepat mengatur pasukannya untuk mengepung dan menjaga kereta. Pangeran itu duduk tenang-tenang saja tanpa menutupkan jendela-jendela keretanya, menoleh ke kanan kiri untuk melihat siapa orangnya yang telah memanah mati seekor di antara 4 ekor kuda yang menarik keretanya. Gerakan mereka itu seperti bayang-bayang setan saja, tidak banyak menimbulkan suara, tanda bahwa mereka itu rata-rata memiliki ginkang yang cukup tinggi. Mereka itu terdiri dari 20-an orang. Semua memakai pakaian serba hitam dan kedua mata serta sebagian atas hidung mereka tertutup kedok hitam pula, menyembunyikan bentuk wajah asli mereka. Akan tetapi Shou Qiangkun dapat menduga bahwa beberapa orang di antara mereka adalah wanita-wanita. Dan seorang di antara mereka, dengan suara wanita melengking tinggi, membentak. "Tinggalkan kereta dan barang-barang kalau kalian ingin selamat." Ini adalah bentakan biasa yang umumnya dipergunakan oleh para perampok-perampok. Orang-orang berkedok ini ternyata adalah perampok-perampok, atau mungkin juga orang-orang yang menyamar pikir Shou Kean yang cerdik dan sudah berpengalaman. Maka dia bersikap hati-hati sekali. "Sobat, bukalah matamu baik-baik," teriaknya nyaring. "Kami adalah pasukan pengawal Garuda yang sedang mengiringkan Yang Mulia Pangeran Mahkota. Harap kalian menyingkir dan jangan mengganggu kami yang sedang bertugas."
Teriakan ini diucapkan Shou Qiangkun bukan karena dia takut menghadapi mereka, hanya dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran selagi pengawal dan menjaga keselamatan pangeran. Akan tetapi wanita berkedok itu berseru nyaring, pangeran atau raja atau siapa saja harus membayar pajak jalan kalau lewat di sini. Kawan-kawan, hayo tangkap pangeran itu untuk minta uang tebusan. Melihat lagak para perampok yang dipimpin oleh wanita itu dan mendengar betapa mereka hendak menangkap seorang pangeran mahkota untuk minta uang tebusan, tiba-tiba pangeran itu tidak dapat menahan ketawanya. Keadaan itu dianggapnya amat lucunya. Hahaha. Kalian bukan saja menyaingi pemerintah memungut pajak jalan, bahkan akan menawan pangeran untuk dijadikan sandera guna memeras uang tebusan. Hahaha, bukan main. Semua perampok berkedok itu sejenak tertegun menyaksikan sikap pangeran itu. Seorang pangeran muda yang berwajah tampan dan memiliki sepasang mata yang amat tajam penuh wibawa, dengan suara ketawa wajar dan ramah, bukan dibuat-buat, dengan sikap yang benar-benar mencengangkan karena mereka menduga bahwa tentu pangeran itu ketakutan. Ternyata pangeran itu sama sekali tidak takut bahkan tertawa geli. Serbu. Wanita berkedok itu berteriak nyaring memecahkan keheranan para anggota perampok dan mereka pun menerjang ke depan, disambut oleh pasukan pengawal yang sudah turun dari masing-masing kudanya dan menjaga di sekeliling kereta itu. Para pengawal ini merupakan pasukan pilihan, masing-masing memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, maka dengan gagah mereka menyambut serbuan para perampok itu, dengan keyakinan bahwa dalam waktu singkat saja mereka akan mampu membasmi para perampok itu. Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika mereka mendapat kenyataan bahwa para perampok itu ternyata bukanlah perampok-perampok biasa karena rata-rata mereka memiliki ilmu silat yang tangguh dan mampu menandingi mereka. Shou Qian juga terkejut bukan main ketika dia menandingi wanita berkedok yang memimpin gerombolan itu. Wanita itu mempergunakan pedangnya secara hebat sekali, sama sekali tidak pantas menjadi perampok kasar biasa. Memang Shou Qian sudah curiga dan menduga bahwa perampok-perampok yang tidak gentar mendengar nama pasukan pengawal Garuda dan berani merampok bahkan hendak menculik pangeran mahkota tentulah bukan perampok biasa, melainkan orang-orang yang menyamar sebagai perampok biasa. Maka dia pun memutar pedangnya dan melawan wanita berkedok itu. Akan tetapi hatinya mulai gelisah melihat betapa di antara para perampok itu terdapat wanita-wanita yang amat lihai dan anak buahnya mulai terdesak hebat. Bahkan ada pula yang sudah terluka. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan mengkhawatirkan keselamatan pangeran mahkota, maka dia pun cepat meninggalkan lawan untuk meloncat ke dekat kereta, guna melindungi pangeran sampai titik darah terakhir kalau perlu. Pangeran, harap sembunyi di dalam kereta, tutup pintu dan jendelanya, teriak Shou Qian sambil memutar pedang melindungi. Akan tetapi pangeran itu hanya tersenyum dan menonton mereka yang sedang berkelahi, seolah-olah semua pertempuran itu baginya hanya merupakan perang-perangan saja. Hal ini bukan sekali-kali menjadi tanda bahwa pangeran itu tolol atau ceroboh, sama sekali bukan, melainkan karena dia tahu bahwa bersembunyi di dalam kereta pun tiada gunanya. Kalau memang semestinya dia menghadapi bahaya, atau tewas sekalipun, biarlah dia menyaksikan terjadinya hal itu dengan mata terbuka. Dan pangeran ini pun tahu bahwa tidak ada orang yang akan membunuhnya. Tidak ada alasannya untuk hal itu. Mungkin mereka itu hanya ingin menawannya, dan mungkin perampok-perampok gila itu benar-benar hendak menggunakannya sebagai sandera untuk minta uang tebusan. Betapa lucu dan aneh, juga menarik menegangkan hatinya. Akan tetapi kini dua di antara para wanita tangguh itu telah berada dekat kereta dan mendesak Shou Qian dan dua orang anak buahnya yang menjaga kereta. Keadaan menjadi kritis dan berbahaya sekali. Tiba-tiba, setelah menangkis pedang Shou Qian dan membuat komandan itu terhuyung, seorang di antara wanita-wanita itu sudah meloncat ke atas kereta dan tangan kirinya bergerak menyambar hendak menangkap Pangeran Qianliong. Wut, lak. Tiba-tiba di atas kereta itu nampak seorang pria tinggi besar bermata satu yang melayang turun dari pohon dan menangkis tangan wanita itu. Wanita itu terkejut, akan tetapi pria tinggi besar itu sudah menyerangnya dengan sebatang golok tipis. Terpaksa wanita itu menangkis dan terjadilah pertandingan yang amat seru di atas kereta. Pangeran Qianliong dengan mata terbelalak dan wajah berseri menjulurkan kepalanya dari jendela untuk dapat menyaksikan pertandingan baru di atas keretanya itu. Kereta itu bergerak-gerak. Sungguh luar biasa sekali. Pangeran ini.
Nyalinya amat besar dan dia sedikit pun tidak merasa takut, bahkan dalam keadaan yang demikian mengancam dia masih mampu untuk tersenyum gembira seperti seorang anak kecil melihat tontonan yang menarik. Pertempuran di bawah kereta juga mengalami perubahan dengan munculnya dua orang laki-laki yang bukan lain adalah tokoh-tokoh Xiao Limpai, yaitu kakak beradik Chiong Tek dan Chiong Lun yang mengamuk, membantu pasukan pengawal tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Mereka berdua menggunakan senjata toya, tongkat, dan memainkan ilmu toya dari Xiao Limpai yang memang terkenal tangguh itu. Keadaan pertempuran menjadi berubah dan para anak buah pasukan pengawal memperoleh semangat mereka kembali, mereka mengamuk dan kini mendesak para perampok. Sedangkan pertempuran antara Togan Xinjiang Liangbou dan wanita berkedok di atas kereta pun berlangsung dengan amat serunya. Ternyata wanita itu memang tangguh sekali sehingga dia dapat mengimbangi permainan golok dari kakek mata satu itu. Hanya dorongan-dorongan tangan kiri kakek itulah yang membuat wanita berkedok itu kewalahan, karena memang dari dorongan itu menyambar hawa pukulan yang amat kuat dan itulah sebabnya maka si mata satu ini diberi julukan tangan sakti. Kini ada beberapa orang perampok yang roboh terluka dan semangat para pengawal menjadi semakin besar dengan adanya bantuan 3 orang gagah yang tidak mereka kenal itu. Selagi keadaan amat tidak menguntungkan untuk para perampok ini, tiba-tiba muncul seorang anggota perampok lain yang juga berpakaian hitam dan memakai topeng. Perampok ini bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Begitu perampok ini muncul, sekali meloncat dia sudah tiba di tengah-tengah pertempuran itu dan begitu kaki tangannya bergerak, ada 3 orang pengawal yang terpelanting. Hebat bukan main kepandaian kakek raksasa ini. Semua pengawal mencoba untuk mengeroyoknya, akan tetapi siapa yang berani datang dekat tentu akan terlempar lagi, hanya oleh tamparan tangan atau tendangan kaki sembarangan saja. Melihat betapa hebatnya kakek ini, Chiong Tek dan Chiong Lun lalu meloncat dan menyerang kakek itu dari kanan kiri, menggunakan toya mereka yang dimainkan dengan dahsyatnya. Namun, melihat gerakan toya ini, kakek raksasa itu mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya, seolah-olah memandang rendah, lalu kedua tangannya berusaha menangkap toya. Ketika dua saudara itu menarik toya agar tidak terampas, kakek itu menampar ke kanan kiri, gerakannya biasa saja akan tetapi dari tamparannya ini datang angin keras yang hebat. 2 orang saudara Chiong terkejut dan menangkis dengan hantaman toya sekuatnya. 2 batang toya bertemu dengan 2 buah lengan. Duh! Akibatnya, kedua orang saudara Chiong itu terpelanting dan roboh bergulingan seperti daun kering tertiup angin. Kini kakek itu melayang ke atas kereta dan dengan sebuah tendangan saja, Togoan Xinjiang Liangbou yang sedang bertanding dengan serunya melawan perampok wanita, telah terlempar dari atas kereta karena ketika dia menangkis dengan lengan kiri, tendangan itu memiliki tenaga yang membuat dia terlempar. Wanita itu sudah mengejar dan meloncat sambil membacokkan pedangnya. Cring! Untung bagi Liangbou bahwa ketika dia terjatuh tadi, dia berjungkir balik dan tidak terbanting jatuh telentang menggunakan pinggulnya menyentuh tanah terus bergulingan sehingga ketika wanita itu menyerangnya, dia mampu menggerakkan golok menangkis lalu melompat berdiri dan kembali dia menghadapi serangan wanita itu. Hatinya gelisah sekali karena di pihak musuh muncul orang tinggi besar itu tidak turun lagi dari atas kereta. Mengapa? Karena tiba-tiba terdengar suara ketawa dan dari belakang kereta itu nampak seorang jembel mendaki sambil tertawa-tawa memandang kepada si tinggi besar yang menjadi terkejut karena suara ketawa itu mengandung tenaga kaikan yang menggetarkan jantungnya. Tahulah dia bahwa jembel yang mukanya brewokan dan rambutnya awut-awutan ini memiliki kepandaian hebat dan tentu hendak membela pangeran maka dia pun tidak membuang banyak waktu lagi, cepat dia mengirim hantaman dengan tangan kanan disusul tangan kiri. Terdengar suara angin bercuitan saking hebatnya pukulan kedua tangan itu. Hehehe, hebat juga engkau, kata si jembel itu, mulutnya memuji akan tetapi dia tertawa saja dan kedua tangannya lalu menangkis sambil mengerahkan tenaga. Agaknya si jembel ini memang hendak mengukur tenaga orang. Des! Akibat dari adu tangan melalui kedua lengan mereka itu membuat keduanya terkejut karena si jembel itu terhuyung dan nyaris terlempar dari atas kereta, sedangkan si perampok tinggi besar itu pun terjengkang dan hampir jatuh. Kereta itu berguncang hebat dan si kusir kereta sibuk menenangkan 3 ekor kuda yang sudah menjadi panik sejak tadi itu. Akhirnya, kusir itu meloncat turun dan cepat melepaskan tali yang menghubungkan 3 ekor kuda itu dengan kereta, dan 3 ekor kuda itu meringkik-ringkik,
menyepak-nyepak karena mereka dibebani seekor kuda yang sudah mati. Akan tetapi kereta itu sudah terlepas sekarang dan berdiri bergoyang-goyang karena di atas kereta itu, si Jembel dan si tinggi besar sudah bertanding lagi dengan hebatnya. Si Jembel itu tentu saja bukan lain adalah si Jari Maut, sedangkan si perampok tinggi besar itu tentu saja amat lihai karena dia itu adalah Sam Okai alias Ban Hua Senjin, bekas koksu dari Nepal, orang ketiga dari Imkan Ngokai yang amat lihai. Seperti kita ketahui, setelah memperoleh keterangan tentang Shanti Dewi dari pelukis Po Toan, Wan Tek Hoat lalu melakukan perjalanan siang malam menuju ke Kim Choatu dan pada hari itu kebetulan sekali dia tiba di tempat itu, melihat betapa pangeran mahkota terancam perampok-perampok. Tadi, selama para pengawal masih menang angin, apalagi ketika dibantu oleh 3 orang Kang Ou yang perkasa itu, dia pun hanya nonton saja dari jauh. Akan tetapi ketika muncul perampok tinggi besar yang memiliki kepandaian tinggi, dia pun tidak tinggal diam dan cepat dia melindungi pangeran dan naik ke atas kereta untuk menghadapi perampok tinggi besar yang dia tahu tidak dapat ditandingi oleh mereka yang melindungi pangeran. Pertandingan antara si Jari Maut melawan Sam Okai sungguh hebat sekali, dan harus diakui bahwa kakek itu memang masih lebih lihai dibandingkan dengan si Jari Maut. Ban Hua Senjin adalah seorang datuk kaum sesat yang memiliki ilmu kepandaian amat hebatnya. Pendeta yang nama aslinya, yaitu nama Nepal adalah pendeta Lakshapatma ini, selain memiliki banyak ragam ilmu silat yang pernah dipelajarinya, juga memiliki sinkang yang sukar ditandingi saking kuatnya dan dia pun memiliki ilmu yang disebut Tian Te Hongi, hujan angin langit bumi. Ilmu ini dimainkan dengan berpusing, yaitu tubuhnya berputaran seperti gasing amat cepatnya sehingga sukarlah bagi lawan untuk mengarahkan serangan mencari sasaran, sedangkan dari tubuh yang berpusing itu kadang-kadang mencuat keluar serangan yang tak terduga-duga dari orang tinggi besar seperti raksasa itu. Karena Sam Okai memakai kedok dan bercampur dengan para perampok, juga karena tidak berani mengeluarkan ilmunya Tian Te Hongi yang sudah dikenal dunia Kang Ou karena dia takut kalau ketahuan rahasianya sebagai pimpinan yang menyerang pangeran mahkota, maka Tek Hoat tidak mengenalnya. Sebaliknya, Sam Okai tadinya juga tidak mengenal Jembel itu, akan tetapi setelah bertanding belasan jurus dan mengadu tenaga, mulailah dia mengenal si Jari Maut. Dia merasa mendongkol sekali terhadap orang muda ini. Namanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh kaum sesat, bahkan dijuluki si Jari Maut yang terkenal kejam dan ganas, akan tetapi sudah beberapa kali sepak terjangnya malah membantu pemerintah, membantu para pendekar dan menentang kaum yang dinamakan golongan hitam. Kini, tanpa disangka-sangka, orang ini muncul kembali dan tanpa alasan apapun juga menentangnya. Tak mungkin kalau si Jari Maut ini sekarang menjadi pelindung pangeran, apalagi kalau dilihat betapa hidupnya sudah rusak. Menjadi Jembel yang sama sekali tidak mengurus diri dan jelas nampak sengsara dan terlantar itu. Maka Sam Okai mendongkol bukan main dan menyerang dengan hebat. Akan tetapi semua serangannya dapat ditangkis dan ditolak oleh Tek Hoat dan selama Sam Okai tidak berani mengeluarkan Tian Te Hongi, dia pun tidak mampu mendesak si Jari Maut ini. Kembali kedua tangan mereka bertemu, saling dorong dan keduanya menggunakan kekuatan pada kedua kaki mereka. Krek! Tiba-tiba atap kereta yang mereka injak itu retak-retak dan pecah, akan tetapi keduanya, dengan cepat sudah meloncat turun sehingga tidak sampai kejeblos, karena kalau hal ini terjadi, tentu amat berbahaya bagi mereka selagi menghadapi lawan yang selihai itu. Hampir saja Pangeran Qian Leong celaka ketika atap kereta pecah itu. Akan tetapi untungnya komandan pengawal Shou Ke-an sudah cepat menyambar tubuhnya turun dari kereta. Kiranya, ketika terjadi pertempuran antara Sam Okai melawan si Jari Maut, pertempuran di bawah kereta banyak yang terhenti dan mereka yang tadi bertempur kini menonton pertandingan yang amat dahsyat itu. Sam Okai bukan orang bodoh. Kalau dilanjutkan pertempuran itu dan menjadi pusat perhatian, akhirnya orang akan mengenalnya juga. Dan melawan si Jari Maut itu tanpa mempergunakan Tian Te Hongi, sungguh bukan hal ringan. Sedangkan para pembantunya sudah kewalahan menghadapi pasukan pengawal yang dibantu oleh 3 orang pendekar itu. Maka dia pun lalu mengeluarkan bunyi teriakan nyaring sebagai tanda rahasia bagi anak buahnya dan mereka semuanya lalu melarikan diri sambil membawa teman-teman yang terluka atau tewas dalam pertempuran itu. Para pengawal melakukan pengejaran, akan tetapi Shou Ke-an yang tidak berani meninggalkan pangeran segera mengeluarkan aba-aba memanggil mereka kembali. Setelah semua orang berkumpul, dan dicari-cari ternyata 3 orang pendekar yang tadi membantu mereka kiranya tidak nampak lagi.
Mereka mengira bahwa 3 orang pendekar itu tentu melakukan pengejaran, akan tetapi sesungguhnya mereka sudah cepat menyingkirkan diri karena memang mereka tidak ingin memperkenalkan diri dan hanya melindungi pangeran secara sembunyi saja. Hanya Jembel yang tadi bertanding dengan hebatnya melawan perampok tinggi besar yang lihai itu, masih berada di situ, diam saja dan sikapnya tak acuh. Zhou Qian mengumpulkan orang-orangnya dan ternyata ada 2 orang yang terluka berat sedangkan selebihnya hanya terluka ringan saja. Sementara itu, Pangeran Qianliong sudah menghampiri Tek Hoat. Sejenak pangeran ini memandang penuh perhatian dan dia melihat bahwa Jembel ini sebetulnya memiliki wajah yang gagah dan tampan. Hanya muka itu tertutup cambang brewok yang tak terpelihara, juga rambutnya yang panjang awut-awutan itu menutupi sebagian mukanya. Tubuh Jembel itu juga nampak tegap dan membayangkan tenaga hebat yang tersembunyi. Tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang pendekar yang hidup mengasingkan diri dan bersembunyi sebagai seorang Jembel yang sengsara. Akan tetapi diam-diam pangeran ini merasa heran mengapa orang yang begini gagah perkasa membiarkan dirinya begitu menderita dan terlantar. Terima kasih atas pertolonganmu, Tai Hiap. Bolehkah kami mengenalmu dan mengetahui namamu yang terhormat? Pangeran itu sudah menegur dengan sikap ramah dan halus. Tek Hoat mengangkat mukanya memandang dan sejenak mereka saling pandang. Keduanya terkejut karena kalau pangeran itu menatap sepasang mata yang mencorong penuh kekuatan, sebaliknya Tek Hoat melihat sepasang mata yang bersinar lembut namun mengandung wibawa yang membuat setiap orang akan tunduk hatinya. Maka dia pun cepat menjura dengan hormat. Paduka adalah seorang pangeran yang terhormat dan mengagumkan, sedangkan saya hanyalah seorang Jembel hina yang tidak pantas dikenal oleh Paduka. Selamat tinggal dan maafkan saya. Setelah berkata demikian, kembali dia mengangkat kedua tangan memberi hormat lalu berkelebatlah dia dan lenyap dari tempat itu. Zhou Qian yang menyaksikan semua ini, cepat mendekati pangeran dan berkata lirih. Pangeran, sungguh Tian telah selalu melindungi Paduka. Orang yang seperti pengemis tadi tentulah seorang di antara pendekar-pendekar sakti. Kepandaiannya hebat bukan main. Pangeran itu mengangguk-angguk, lalu menggumam. Aku kasihan kepadanya. Zhou Qian merasa heran, akan tetapi dia tidak berani banyak bertanya karena pangeran itu seperti bicara pada diri sendiri, maka dia melanjutkan keterangannya, dan perampok-perampok itu jelas bukan perampok biasa. Wanita-wanita bertopeng itu amat lihai, apalagi perampok yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu, dia memiliki ilmu yang luar biasa. Syukurlah bahwa Tian masih selalu melindungi Paduka. Akan tetapi pangeran itu tidak kelihatan seperti orang yang baru saja terlepas dari bahaya maut, tidak menjadi lega dan bersyukur seperti komandan pasukan pengawalnya. Dia hanya berkata dengan nada suara gembira. Pengalaman yang mengasyikkan sekali tadi itu. Kuda yang mati terpanah itu diganti kuda lain dan biarpun atas kereta itu sudah rusak, namun kereta itu masih dapat berjalan. Perjalanan dilanjutkan dan lewat tengah hari mereka tiba di pantai laut. Ternyata tempat itu, pantai laut dekat muara sungai Huai, sudah ramai dengan orang-orang yang hendak menyeberang ke Kim Choatu. Dan di situ telah tersedia sebuah perahu besar yang indah, perahu milik majikan Pulau Kim Choatu yang sengaja dikirim ke situ untuk menyambut pangeran. Ouyan Hui, majikan Pulau Kim Choatu, adalah seorang wanita yang amat kaya raya. Di pulau itu sendiri, terutama di dalam gedung yang seperti istana dan amat besar itu, tidak ada seorang pun laki-laki. Semua pelayannya adalah wanita belaka, wanita-wanita muda yang cantik-cantik. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa dia tidak mempunyai pembantu-pembantu pria. Mereka itu ada banyak, akan tetapi mereka adalah yang bekerja di bagian luar, yang mengurus perahu, berjaga di tepi pulau dan sebagainya. Tanpa seizin Ouyan Hui, tidak boleh mereka itu memasuki gedung, kecuali para penjaga kalau memang ada keperluan penting. Perahu besar yang dikirim untuk menjemput pangeran itu lengkap dengan anak buahnya, sebuah perahu yang indah dan kokoh kuat. Para anak buahnya berbaris dengan rapi dan pemimpin mereka menyambut sang pangeran dengan hormat dan mempersilakan sang pangeran untuk segera menaiki perahu. Akan tetapi, tidak semua pengawal dapat naik ke perahu itu karena jumlah mereka terlalu banyak. Maka, hanya pangeran bersama Zhou Qian dan 2 orang pembantunya yang dapat naik ke perahu itu, sedangkan 18 orang pengawal lain termasuk yang terluka, terpaksa mengikuti perahu itu dengan perahu lain. Kehadiran sang pangeran di situ menjadi tontonan.
Mereka yang hendak pergi ke Kim Choatu juga menonton dan diam-diam di antara mereka itu yang mempunyai niat mempersunting sang putri di Kim Choatu menjadi kecil hatinya melihat kehadiran pangeran mahkota. Mana mungkin mereka bersaing melawan pangeran mahkota dari kerajaan? Perbandingan yang tidak adil sama sekali. Setelah perahu besar indah itu bergerak dan mulai berlayar, maka perahu-perahu lain juga mulai meninggalkan pantai dan beberapa buah perahu di antara mereka sengaja berlayar dekat-dekat dengan perahu besar itu, agaknya untuk membonceng kebesaran sang pangeran. Ada pula beberapa buah perahu layar kecil, yaitu perahu-perahu nelayan biasa yang berlayar untuk mencari ikan dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan keramaian pesta yang diadakan di Pulau Kim Choatu. Setelah perahu berlayar, hati Komandan Sou Kei-an merasa lega sekali. Setidaknya, pangeran yang dikawalnya sudah aman sekarang sampai tiba di pulau itu. Akan tetapi, kalau sudah tiba di pulau itu berarti pihak majikan pulau yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu dan mengingat akan kelihayan pemilik pulau yang berjuluk Bu Engkui itu, dan betapa tentu akan banyak berkumpul orang-orang pandai, kiranya tidak akan ada yang berani mengganggu pangeran di pulau itu. Kini Sou Kei-an dapat duduk dengan hati lega, melihat betapa pangeran itu memandang ke arah air laut yang bergelombang dan berkilauan tertimpa sinar matahari yang sudah agak miring ke barat. Dia melihat ada dua buah perahu nelayan terlalu mendekati perahu besar, akan tetapi tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba saja, terdengar teriakan-teriakan di dalam perahu dan perahu besar itu mulai oleng. Kiranya ada air masuk dari dasar perahu yang tiba-tiba saja bocor. Ada orang melubangi dasar perahu, terdengar para anak buah perahu berteriak-teriak dan sibuklah mereka. Perahu itu terguncang dan oleng, dan pada saat itu, dari perahu-perahu nelayan tadi berloncatanlah orang-orang dengan pakaian ringkas, dengan muka bertopeng lagi, ke atas perahu besar. Tentu saja Sou Kei-an cepat menyambut dan dengan sebuah tendangan kilat dia menjatuhkan seorang di antara mereka kembali ke bawah perahu, ke dalam air. Akan tetapi anak buah perahu besar itu bukanlah lawan orang-orang yang berloncatan ke atas perahu. "Hai, apa yang kau lakukan ini? Lepaskan aku," terdengar sang pangeran membentak. Sou Kei-an menoleh dan terkejut melihat sang pangeran sudah diringkus oleh seorang bertopeng. Dia meloncat untuk menolong, akan tetapi perahunya miring tiba-tiba dan dia pun terguling, untung ke dalam perahu, tidak keluar. Dan pada saat itu, pangeran sudah dibawa loncat oleh penangkapnya ke atas perahu nelayan kecil itu. Lalu terdengar suitan-suitan dan semua orang bertopeng berloncatan ke atas dua perahu nelayan kecil itu yang segera didayung pergi dan terbawa oleh layar mereka yang berkembang. Kejar! Sou Kei-an meloncat ke arah perahu yang ditumpangi oleh anak buahnya yang tadi hanya menonton dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Loncatan yang dilakukan oleh Sou Kei-an tadi adalah loncatan yang jauh dan berbahaya karena kurang semeter saja dia tentu akan terjatuh ke air yang bergelombang. Juga anak buah perahu besar sudah cepat dapat menggunakan alat untuk membuang semua air yang masuk ke dalam perahu dan menambal dasar perahu yang bocor, dan ternyata dibor dari bawah perahu itu. Akan tetapi pada saat itu, para penjahat yang menculik pangeran itu melepaskan anak panah berapi ke arah perahu yang ditumpangi para pengawal yang mengejar dua perahu nelayan, juga layar dari perahu besar menjadi sasaran. Dalam beberapa menit saja layar-layar itu terbakar dan perahunya tentu saja tidak dapat maju cepat kalau hanya dengan kekuatan dayung pada saat air berombak besar seperti itu. Sou Kei-an membanting-banting kakinya melihat betapa dua perahu nelayan kecil itu dengan cepatnya berlayar kembali ke daratan, membawa pangeran yang dikawalnya. "Celaka, hayo kembali ke darat!" Bentaknya berkali-kali dan dia sendiri ikut bantu mendayung. Peristiwa ini menggegerkan keadaan di situ. Bahkan perahu-perahu lain menjadi ketakutan, ada yang melanjutkan perjalanannya ke Kim Choatu, ada pula yang ikut kembali ke darat. Dua buah perahu nelayan kecil itu dapat berlayar amat cepatnya, sedangkan perahu-perahu lainnya hanya maju perlahan-lahan. Ada dua perahu layar lain yang mencoba mengejar, akan tetapi mereka ini pun dilumpuhkan oleh anak panah berapi yang membakar layar mereka. Setelah tiba di daratan, Sou Kei-an yang wajahnya menjadi pucat itu hanya menemukan dua perahu nelayan tadi sedangkan semua penjahat itu lenyap, membawa pangeran bersama mereka. Dapat dibayangkan betapa bingung hati Sou Kei-an. Dia cepat mengatur pasukannya untuk mencari-cari sang pangeran, bahkan dia lalu mengutus seorang anak buah untuk minta bantuan pasukan dari kepala daerah di Tungking untuk membantu mencari pangeran yang terculik orang.
Betapapun dia hendak merahasiakan lenyapnya pangeran yang terculik ini, namun karena peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang luar, sebentar saja berita itu tersiar kemana-mana dan tentu saja sekeliling daerah Tungting menjadi gempar. Biarpun dia tidak ditotok dan tidak dibelenggu, dan dilarikan naik kuda, Pangeran Qian Liong tak pernah berteriak minta tolong sama sekali, dan dia pun tidak pernah merasa takut. Ketika dia dilarikan dibawa loncat ke dalam perahu nelayan, dia kagum sekali melihat keringanan tubuh orang yang menangkapnya itu. Dan dia pun amat kagum melihat betapa orang-orang berkedok itu membakar layar-layar dari perahu yang mengejar. Kalian sungguh cerdik, dia malah memuji dan diam-diam dia mencatat ini sebagai akal yang baik sekali dipergunakan dalam perang lautan, sungguh pun anak panah berapi itu tentu saja belum dapat disamakan dengan meriam-meriam kapal-kapal asing dari dunia barat. Dia tertarik sekali menyaksikan kejar-kejaran itu dan dia tidak pernah membantah ketika dia dibawa mendarat, kemudian pelarian itu dilanjutkan dengan naik kuda. Dia bahkan tidak mau dibonceng. Biarkan aku menunggang kuda sendiri, katanya dan para penculik itu pun tidak membantahnya, memberinya seekor kuda dan pangeran itu meloncat ke atas punggung kuda dan segera ikut membalapkan kuda dengan hati gembira. Dia benar-benar mengalami peristiwa yang menegangkan hatinya, karena belum pernah dia merasakan diculik orang. Dan dia sama sekali tidak merasa takut, bahkan dia yakin bahwa dirinya tidak mungkin dibunuh. Penjahat-penjahat ini tidak akan membunuhnya, karena kalau itu tujuan mereka, tidak mungkin diculik dengan segala susah payah itu. Alangkah akan mudahnya membunuh dia di perahu tadi. Kalau para penjahat itu dengan segala jerih payah menculiknya, hal itu berarti bahwa mereka membutuhkan dia hidup-hidup. Inilah yang membuat dia bersikap tenang-tenang saja, bahkan ikut membalapkan kuda seolah-olah membantu atau memperlancar usaha mereka membawanya lari. Yang melarikan pangeran itu adalah 5 orang laki-laki yang kini berani membuka kedok mereka, bahkan mereka semua berganti pakaian, tidak berpakaian hitam lagi melainkan berpakaian sebagai orang-orang biasa. Mereka berwajah biasa saja, dan Pangeran Qian Liong tidak mengenal mereka. Akan tetapi orang yang bermata juling, yang menjadi pimpinan dari kelompok yang bertugas melarikan pangeran itu, berkata dengan suara hormat akan tetapi mengandung ancaman yang sungguh-sungguh. Pangeran, kami hanya melakukan tugas saja untuk membawa Paduka ke sebuah dusun di utara. Kami harus sampai ke sana besok pagi-pagi. Kalau Paduka menurut saja tanpa banyak membantah, tentu kami pun tidak akan berbuat keluar dari apa yang ditugaskan kepada kami. Akan tetapi, kalau Paduka di tengah jalan berteriak dan mengaku pangeran tentu kami tidak akan segan-segan membunuh Paduka guna menyelamatkan diri kami sendiri. Pangeran Qian Liong tersenyum dan mengangguk. Dia sudah tahu akan hal itu dan pula, perlu apa dia berteriak-teriak minta tolong seperti wanita cengeng? Dia diam-diam juga memuji cara mereka ini melarikannya, karena rombongan yang tadinya berjumlah belasan orang itu dibagi-bagi, dan rombongannya yang membawanya ke utara sedangkan ada kelompok-kelompok lain yang melarikan diri berkuda dan ke segala jurusan dengan meninggalkan bekas yang jelas di atas tanah. Tentu untuk menyesatkan para pengejar. Sungguh cerdik. Dia pun menurut saja ketika dia diberi pakaian biasa seperti seorang penduduk biasa, sedangkan pakaiannya yang mewah itu diminta oleh si mata juling. Malam itu mereka terus melakukan perjalanan, kadang-kadang cepat, kadang-kadang kalau jalannya sukar dan gelap, perjalanan dilakukan perlahan-lahan. Dan pada keesokan harinya, dalam keadaan yang cukup lelah akan tetapi tidak melenyapkan semangatnya yang masih gembira mengikuti perkembangan pengalamannya ini, Pangeran Qian Liong dan para penculiknya itu tiba di sebuah dusun di kaki sebuah bukit. Dusun ini cukup besar dan tidak ada seorang pun di antara penghuni dusun yang dapat menduga bahwa di antara keenam penunggang kuda itu, yang termuda dan tampan, adalah pangeran mahkota. Dan berpakaian seperti ini, Qian Liong merasa lebih leluasa dan senang hatinya, sungguh pun saat ini dia tidak sedang melakukan perjalanan sendirian dengan bebas, melainkan sebagai seorang tawanan. Rombongan itu memasuki pekarangan sebuah rumah besar dan di tempat itu telah menanti Su Bimoli dan 2 orang di antara Imkan Ngookei, yaitu Su Okei dan Ngookei. Sang pangeran disambut oleh 2 orang wanita cantik yang bersikap manis. Mereka memberi hormat dan menggandeng tangan pangeran itu ke dalam sebuah kamar di mana sang pangeran dilayani, disediakan air hangat untuk mencuci muka dan badan, diberi pakaian pengganti dan disuguhi makanan dan minuman. Pangeran Qian Liong tidak menolak semua ini, dia mandi, berganti pakaian, makan dan minum, lalu beristirahat sampai tertidur.
Akan tetapi ketika dia terbangun, dia terkejut sekali melihat dirinya dikelilingi 7 orang gadis-gadis muda yang cantik-cantik, dengan pakaian dalam yang tipis sehingga nampak jelas tubuh mereka yang menggerahkan membayang di balik pakaian tipis itu. Mereka itu bersikap manis dan mulai merayunya, memijatinya dan mengeluarkan kerling mata, senyum, bisikan-bisikan yang memikat dan mencumbu. Akan tetapi Pangeran Qian Leong mendorong wanita yang terdekat dan dia bangkit duduk lalu berteriak. Apa artinya semua ini? Aku tidak membutuhkan perempuan-perempuan ini. Hayo kalian pergi dari sini. 7 orang wanita muda itu saling pandang dan mereka agaknya terkejut karena betapapun juga. Selain mereka sudah tahu dengan siapa mereka berhadapan, juga pandang mata dan suara pangeran itu amat berwibawa. Mereka masih mencoba untuk merayu, mencumbu dan merangkul pangeran itu dengan tubuh lemah gemulai dan berbau minyak harum. Akan tetapi sang pangeran menjadi marah dan membentak. Kalau tidak lekas Enya dari sini, aku yang akan pergi dari sini. Akhirnya 7 orang wanita muda yang cantik-cantik itu mengundurkan diri, meninggalkan bau harum semerbak di dalam kamar itu. Tak lama kemudian, si mata juling yang memimpin pelarian semalam, masuk dan menjura di depan pangeran itu. Hei, mata juling! Pangeran Qian Leong menegur. Apa artinya menyuruh perempuan-perempuan itu menggodaku? Bentakan ini membuat si mata juling sejenak tak mampu bicara, akan tetapi lalu menjura dengan hormat. Harap Paduka maafkan. Maksud kami hanya ingin menghibur Paduka, tidak tahunya Paduka tidak mau menerima kebaikan dari kami. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.